Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Saleh. Di sini saya akan mencoba sharing tentang 3D SMax, yaitu 3 dimensi Studio Max yang ketujuh, versi ketujuh. 3D SMax adalah sebuah software aplikasi yang digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi. Kita buka 3D SMax-nya. Oke, masih proses. Ini proses dari loading programnya. Oke, tunggu beberapa saat. Ini dia yang ditampilkan oleh 3D SMax. Di sini ada beberapa tool yang harus kita pahami. Yang pertama ada yang namanya title bar. Title bar adalah nama dari file yang kita kerjakan atau yang kita buat. Di dalam title bar nanti ada yang satu baris, satu kelompok, itu menu minimize. Ini untuk mengecilkan atau menghidden. Terus ada menu restore. Nah, ini menu maximize. Setelah restore diklik, berubah menjadi menu maximize. Maximize diklik menjadi menu restore. Setelah itu ada yang namanya menu close. Ini yang ada di title bar. Terus di sini ada yang namanya menu bar. Kita tambah untuk toolbarnya. Oke, control panel. Ini adalah toolbarnya. Terus di sini ada yang namanya viewport. Viewport ada 4. Ada viewport top, front, left, perspektif. Viewport yang aktif akan ditandai dengan warna kuning di sekelilingnya. Oke, ini yang namanya control panel. Di sini untuk membuat objek, untuk mewarnai objek atau mengedit objek di sini. Terus di sini ada yang namanya theme slider atau sama saja dengan scroll bar. Terus di sini ada yang namanya viewport configuration control. Di sini untuk mengontrol ketika kita bekerja dengan 3D SMax. Yang perlu kita kuasai dasarnya adalah tentang menggunakan viewport yang ada di lembar kerja kita, karena di sini ada 4 viewport. Yang pertama top, front, left, dan perspektif. Top untuk melihat bangun atau objek 3 dimensi yang kita buat dari tampak atas. Ini dari tampak depan, ini dari tampak pinggir atau kiri. Ini perspektif adalah tempat dari bisa kita lihat dari sudut atas, bawah, dan pinggir serta depan. Di sini tempat kita mengedit. Supaya ini tidak terlalu kecil, kita akan perbesar viewport perspektifnya dengan memilih objek di sini. Di sini sudah tampil tampilan viewport perspektif. Oke. Yang perlu kita kuasai yang pertama adalah tentang membuat objek. Kita pilih yang namanya standar perspektif. Terus kita pilih box untuk permulaan. Kita buat bangunnya. Klik kiri, tahan, jangan dilepas. Kita tarik ke arah yang kita inginkan. Oke. Terus kita buat seperti ini arahnya. Terus kita naikkan. Oke. Ini adalah untuk membuat objek 3 dimensi berbentuk box. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin memindah objek 3 dimensi ini? Kita gunakan yang namanya di sini move untuk memindah objek kita. Oke. Ada sumbu X, Y, dan Z. Saya pindah ke sumbu X, dia pindah ke sana. Saya pindah ke sumbu Y,
Artinya kalau aktif dia berubah hurufnya menjadi warna kuning atau ke atas. Oke. Oke, saya kembali lagi. Oke. Terus setelah itu ada yang namanya ini untuk rotasi. Nah, ini rotasi dari objek. Kita merotasi, kita melihat dari atas dan bawahnya. Ini lah ya bisa. Terus ini dari samping. Oke. Ini ya. Setelah itu ada yang namanya skala untuk memperkecil dan memperbesar. Kita perkecil dari sumbu Y, kita perkecil dari sumbu X, kita perkecil dari sumbu Z, atau kita perkecil semua. Ya. Setelah itu di sini ada yang namanya viewport control, configuration control. Di sini kita bisa memperbesar, klik zoomnya, kita klik kiri jangan lepas dan arahkan mouse ke depan dan ke belakang. Terus di sini adalah untuk memindah. Memindah seumpamanya butuh tempat untuk melihat perspektifnya dari sudut, kita pindah. Oke, untuk menggeser gambarannya. Terus ini untuk merotasi yang sering digunakan. Ini untuk memperbesar dan memperkecil. Terus untuk pewarnaan kita memilih name dan color. Untuk pewarnaannya bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Oke. Sudah, setelah itu kita sudah belajar membuat box. Umpamanya kita membuat sphere. Ini bulat, kita pindah dari sumbu Z nya. Terus ada yang namanya silinder. Oke. Terus ada yang namanya piramid. Oke. Ada yang namanya tube. Ya, seperti itu. Itu adalah beberapa contoh untuk membuat bangun pada 3ds Max. Cara memindahnya dengan menggunakan ini, icon ini. Nah, seperti ini. Pilih, kita aktifkan sumbu yang kita ingin pindah. Ini ada 3 sumbu ya. Terus setelah itu ada rotasi. Untuk merotasi, scale untuk memperbesar dan memperkecil. Di sini ada yang untuk menggeser lembar kerja kita. Di sini ada untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, ya. Terus di sini ada namanya untuk maximize tampilannya. Jadi ini tampil tampak atas, ini tampak depan, ini tampak samping. Kalau ini ada berapa bangun? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah betul, tampilannya seperti ini. Sudah, setelah itu coba kita simpan untuk lembar kerja kita. Pilih menu file, jangan lupa kita pilih yang namanya save as. Save as, kita tentukan tempat penyimpanannya di folder selain C. Saya mau simpan di sini, saya mau simpan di sini. Oke. Nah, di sini saya beri nama 3D 3 dimensi yang kedua. Oke, kita save. Sudah tersimpan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.